Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas soal fisika yang berhubungan dengan gerak parabolik atau projectile motion, kemudian digabungkan dengan conservation of energy. Kita langsung aja lihat soalnya. Di soal ini, ceritanya ada suatu balok yang mulai bergerak dari keadaan diam di atas sebuah frictionless slide of a height h1. Jadi baloknya ada di sana, ketinggiannya H1 dan mula-mula dia berada dalam kondisi diam. Ini info yang penting. Jadi kecepatan mula-mula dari objek kita itu adalah 0. Kemudian the block leaves the slide. Bloknya akan meninggalkan slide-nya atau luncurannya atau lintasannya perfectly horizontally at a height h2. Jadi ketika dia meninggalkan lintasannya, kecepatannya itu berada atau bergerak pada arah horizontal. Jadi di sini kalau kita gambar, di poin ini kecepatannya horizontal. Ini juga info penting lainnya yang kalian harus bisa lihat di soal ini. Ketinggian lintasannya berakhir itu adalah H2 dari atas lantai. Kemudian lagi dia bilang the block eventually hits the ground traveling at an angle theta below the horizontal. Jadi ketika dia mengenai lantai, balok ini bergerak dengan membentuk sudut theta terhadap horizontal. Pertanyaannya, carilah H2, ini yang kita mau cari, in terms of the other given quantities, dalam besaran yang diketahui. Besaran yang diketahui di sini ada dua, yaitu H1 dan theta. And the acceleration of free fall g. Dan kita juga boleh menggunakan besaran dari percepatan gravitasi G. Jadi soal ini sebenarnya sedikit menarik ya menurut Koko. Nggak ada angka, hanya ada besaran-besaran aja. Dan kita ingin mencari H2. Nah, idenya dari mana? Dari mana kita harus mulai mengerjakan soal ini? Kalau Koko lihat dari soal ini, kita punya dua bagian gerak. Yang pertama adalah dia meluncur, yang kedua dia gerak parabolik. Jadi kita akan lihat dua bagian gerakan tersebut. Kita akan lihat yang pertama dulu. Untuk bagian pertama, Koko bisa mencari kecepatan akhir balok ini meninggalkan lintasannya, yaitu di sini, V. Untuk mencari V, kita bisa menggunakan prinsip kekekalan energi. Di atas sini dia hanya punya potensial energi, sedangkan di bawah sini dia memiliki potensial karena memiliki ketinggian dan kinetic energy. Artinya, gravitational potential energy di atas akan di-convert menjadi kinetic energy. Atau lebih tepatnya kita akan gunakan conservation of mechanical energy. Jadi kita lihat state pertama. Untuk state pertama, gravitational potential energy di titik pertama, kita kasih nama aja titik pertama ini A, kondisi kedua ini B. Gravitational potential energy at A ditambah kinetic energy at A equals to gravitational potential energy at B ditambah kinetic energy at B. Yang 0 kita cancel dulu, udah pasti kinetic energy di titik A-nya 0. Karena dia tidak memiliki kecepatan mula-mula. Kemudian potensial energi di titik A itu adalah mgh1 terhadap ground atau terhadap lantai. mgh1, gravitational potential energy di titik B itu adalah mgh2 ditambah kinetic energy di B adalah setengah mv kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapat V-nya. Sebelumnya kita boleh cancel out M-nya dulu. Pindah ruaskan GH2-nya ke sebelah kiri, kita akan dapat GH1 min GH2 sama dengan setengah V kuadrat. Dengan demikian kita bisa dapat V kuadrat. Itu adalah 2 kali G H1 dikurang H2. Jadi Koko langsung faktorkan acceleration of free fall-nya. Nah, dari sini kita dapat kecepatan gerak horizontal ini.
ini akan menjadi kecepatan mula-mula dari projectile motion yang akan Koko simbolkan dengan state kedua. Ini kita akarin dulu ya. Jadi V-nya adalah akar 2GH1 dikurang H2. Nah, sekarang kita akan beralih ke state kedua. Untuk state kedua, geraknya adalah gerak parabola. Dan fokus kita adalah mencari H2-nya apa. H2 itu adalah ketinggian pada arah vertikal dari parabolic motion ini, atau dari projectile motion itu. Sehingga waktu meninjau state kedua, Koko akan tinjau arah vertikalnya. Karena ini yang kita mau cari, H2. Jadi untuk state kedua, kita akan tinjau arah vertikalnya, atau komponen vertikalnya. Waktu Koko tinjau komponen vertikal, initial speed-nya itu adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena di soalnya bilang bloknya akan meninggalkan slide pada arah horizontal, perfectly horizontally. Artinya kecepatan pada arah vertikalnya itu tidak ada. Koko tambahin di sini infonya. Jadi di sini Koko bisa tahu uy equals to 0, initial speed in vertical direction. Kita ingin mencari H2. H2 bisa dicari dengan cara Vy square equals to Uy square plus 2GH2. Inilah H2-nya yang kita inginkan. Dari sini Koko akan dapat Vy square equals to Uy-nya 0, 2GH2. Maka Vy, Koko akan dapat akar dari 2GH. 2GH2. Nah, kenapa Koko cari Vy bukan H2? Karena kita punya sudut theta. Jadi kita punya info sudut, angle-nya theta. Angle ini adalah sudut yang dibentuk dari resultan kecepatan terhadap garis horizontal. Jadi kalau Koko gambar di sini ya. Misalnya ini objeknya. Objek ini memiliki resultan kecepatan sebesar theta. Misalnya ini. Ini resultan kecepatannya. Resultan kecepatannya ini membentuk sudut theta terhadap horizontal. Ini kita kasih nama VR. Nah, VR di sini punya dua komponen. Satu dia punya komponen horizontal, satu dia punya komponen vertikal. Komponen vertikalnya kita sudah cari. Itulah Vy. Sedangkan V yang tadi kita cari dari hitungan sebelumnya itu adalah komponen horizontalnya. Karena dalam gerak parabolik, komponen horizontal tidak mengalami perubahan kecepatan. Karena dia tidak memiliki acceleration. Jadi ini komponen horizontal, ini komponen vertikal, ini resultan membentuk sudut theta. Kalau Koko gambar ulang di luar sini, Koko bisa bilang ini VR. Kita gambar lebih gede ya. Inilah VR. Inilah V yang kita udah cari sebelumnya. Inilah Vy yang kita juga udah cari sebelumnya. Sedangkan inilah sudut theta-nya. Dengan kata lain, sudut theta ini bisa dihubungkan dengan Vy dan VR. Antara Vy dan V dengan menggunakan tangan. Jadi dari segitiga di sana, dari bentuk ini, Koko bisa bilang bahwa tan theta itu adalah Vy, tan itu adalah opposite-nya Vy, divided by V. Vy divided by V. Vy-nya kita tahu, V-nya kita juga tahu. Nanti ujung-ujungnya kita bisa solve for H2. Kita akan dapat H2-nya. Koko ganti dulu ya, ini tinggal aljabar aja. Tan theta sama dengan akar Vy-nya 2GH2 dibagi V-nya juga akar 2G H1 min H2. 2G H1 min H2. Kita kuadratin semua supaya bentuk akarnya bisa hilang. Koko akan dapat tan kuadrat theta sama dengan 2G H2 dibagi dengan
2G H1 dikurang H2. 2G-nya tentu saja bisa kita cancel out. Kita akan dapat tan kuadrat theta sama dengan H2 per H1 min H2. Fokus kita adalah mencari H2. Jadi Koko boleh cross multiply dulu. H1 tan kuadrat theta min H2 tan square theta equals to H2. And then kita isolate H2-nya. H1 tan square theta equals to H2 plus H2 tan square theta. H1 tan square theta equals to H2 1 plus tan square theta. Nah, tinggal dipindah ruaskan, kita bisa dapat H2 in terms of any given quantities. Kita dapat H2-nya. Tapi kalau Koko gunakan identitas trigono sedikit, mungkin bisa lebih sederhana bentuknya. 1 plus tan kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Jadi Koko boleh tulis H1 tan kuadrat theta sama dengan H2 sekan kuadrat theta. Bayangkan tan ini sin per cos, sekan ini seper cos. Sin kuadrat per cos kuadrat dibagi seper cos kuadrat. Nanti cos kuadratnya bisa di cancel out. Sehingga kita akan dapat H1, Koko tulis saja ya supaya nggak bingung, sin square theta over cos square theta equals to H2 times 1 over cos square theta. Dengan kata lain, H2-nya kita akan ketemu H1 sin kuadrat theta. Nah, inilah jawaban dari soal yang Koko bahas di video ini. Semoga bisa dimengerti, semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk nonton video Koko yang lainnya. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.